Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Fauzi, NPM 21150610001. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hubungan-hubungan mata kuliah user experience dengan program MBKM yang saya pilih. Nah, program MBKM yang saya pilih adalah magang bersertifikat di Mitra PT Sweet Media Kreasi Indonesia. PT Sweet Media Kreasi Indonesia itu sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Jasanya itu berupa digital marketing dan jasa pembuatan software, baik itu mobile, apps, maupun website. Nah, aktivitas magang selama di Sweet Media itu sendiri diawali dengan onboarding, yaitu pengenalan lingkungan kerja dan juga tools-tools yang digunakan di Sweet Media itu sendiri. Dan juga yang pastinya melakukan handle real project dari klien-klien Sweet Media. Tentang user experience. Jadi user experience itu adalah ilmu untuk mempelajari cara untuk memahami dan meningkatkan pengalaman pengguna pada saat interaksi dengan suatu produk atau sistem. Nah, sehingga produk atau sistem tersebut mudah digunakan pengguna dan maksud dan tujuan pembuatan aplikasi atau sistem itu bisa bermanfaat bagi pengguna itu sendiri. Nah, hubungan dengan mata kuliah user experience, saya sendiri itu saya rasa diperoleh dari real project-nya. Nah, karena dari proses menjalani magang ini saya diberikan beberapa project. Nah, sini ada penjelasan mengenai real project. Jadi, selama magang di Sweet Media, ada beberapa project yang diberikan, ada sekitar 4. Nah, jadi secara keseluruhan, project-project yang diberikan itu pastinya memperhatikan user experience yang baik dari sisi fitur maupun dari sisi tampilan. Dari mana untuk menentukan user experience yang baik itu kalau dari yang saya cermati atau yang saya dapatkan selama magang itu ada proses requirement gathering sama aja kayak life cycle dalam proses pengembangan software. Jadi ada analisis kebutuhan di awal dengan klien, apa-apa saja yang diperlukan atau solusi atau permasalahan apa yang ingin diselesaikan. Nah, jadi tapi itu bukan dari saya karena itu bagian dari tim lainnya, ada tim khusus untuk terkait hal tersebut yaitu dari tim analis. Nah, dari analisis kebutuhan tersebut diekstrak sampai menjadi UI dan UX yang baik. Nah, untuk mendukung UI UX yang baik, di sini ada hal-hal yang terkait nih pada real project untuk mencapai user experience yang baik itu sendiri. Yang pertama ada dari sisi kode, dari sisi tampilan, dari sisi error handling, dan juga sisi fitur, dan juga dari sisi testing. Nah, yang pertama ada dari di sisi kode. Di sini maksud dari sisi kode hubungannya dengan user experience adalah pada saat membuat kerangka tampilan. Oh ya, di sini saya sendiri sebagai front end magangnya front end developer atau website front end developer. Jadi saya melakukan slicing sebuah tampilan website atau juga integrasi dari API kepada tampilan yang telah dibuat. Nah, lanjut untuk kode itu sendiri hubungannya itu pada saat pembuatan markup atau tampilan atau kerangka dari suatu tampilan itu menggunakan beberapa atribut-atribut yang membantu untuk meningkatkan user experience. Contohnya di sini pada tag image diberikan atribut alt atau alternative text, yaitu yang akan muncul pada saat gambar tidak berhasil di-render, entah itu tidak berhasil terdownload atau encodernya itu tidak berhasil untuk menampilkan gambar. Nah, nantinya yang ditampilkan oleh user itu ada tulisan copyright pada saat misalnya si image-nya ini tidak berhasil untuk di-render. Nah, tentunya ini akan membantu user untuk mengetahui bahwasanya di sini ada gambar nih, tapi nggak tahu nih gambar apa karena rusak gambarnya, tapi karena ada alt, jadi tahu nih bahwasanya gambar copyright gitu. Nah, selain copyright juga ada atribut lainnya yang mirip-mirip dengan title.
Nah, ya mirip-mirip dengan alt maksudnya yaitu title. Nah, title ini kurang lebih sama penggunaannya, tinggal diubah aja alt itu menjadi title, dan fungsinya itu pada saat di-hover, pada elemen yang menggunakan pada tag yang menggunakan, atribut title ini, dia akan menampilkan sebuah tulisan sesuai dengan apa yang diinisialisasi. Nah, selain itu juga ada fungsi lainnya nih dari alt dan title, dia juga akan membantu screen reader untuk membacakan, konten itu tentang apa gitu, ini maksudnya apa, misalkan image dia akan membacakan, kepada pengguna yang memang ada keterbatasan dalam penglihatan atau tunanetra, sehingga screen reader dapat membacakan bahwasanya ini gambar apa, atau ini kontainernya ini kontainer apa dengan menambahkan alt dan juga title. Kemudian dari sisi tampilan. Nah, dari sisi tampilan itu saya sendiri saya rasa hubungan dengan user experience itu dari sisi tampilan konsistensi. Jadi setiap satu halaman itu bahasa desainnya sama. Jadi si user itu sendiri tidak kebingungan kalau misalkan dalam satu halaman memiliki bahasa desain yang beda-beda atau desain yang beda-beda, misalnya tentunya user juga akan merasa bahwasanya ini ada kondisi yang berbeda, ini kenapa kenapa, jadi akan membuat kebingungan sendiri dari sisi user. Nah, selanjutnya itu dari sisi tampilan juga memberikan suatu efek-efek samping, semisal ini ada button nih. Button ini kalau nggak di hover itu kursornya yang kursor default yang bentuk, panah. Nah, tapi pada saat di hover atau kursor masuk ke dalam area si button itu sendiri, dia akan berubah menjadi pointer yang mana ini secara psikologis memberitahu si user bahwasanya si button ini bisa diklik. Nah, hal-hal seperti ini diterapkan pada suatu elemen-elemen atau komponen-komponen yang bisa beraksi atau bisa, memberikan suatu tindakan pada saat diklik. Nah, misalnya ini button, kemudian ada hyperlink, kemudian juga ada kontainer-kontainer dari card, itu apabila di hover dia akan berubah menjadi pointer. Nah, selain itu juga pada hyperlink bisa ditambahkan efek, bold dan juga perubahan warna. Nah, itu juga memperkuat psikologis dari user itu sendiri bahwasanya komponen ini bisa diklik atau tidak. Nah, selain itu juga kemarin juga menekankan suatu desain yang responsif. Jadi maksud responsif itu sendiri, apapun device-nya, berapapun ukurannya, layout dari, tampilannya itu tidak berantakan gitu. Jadi, pastinya itu akan mempermudah user itu sendiri untuk, mengoperasikan dari sistem-sistemnya itu, dari websitenya maksudnya. Jadi dengan responsif tentunya, tampilannya itu tidak berantakan dan tidak membingungkan sehingga, tercapainya suatu tujuan penggunaan sistemnya itu lebih mudah. Selanjutnya ada error handling atau bisa disebut juga pesan kesalahan. Nah, pesan kesalahan ini ditambahkan untuk meningkatkan user experience juga, karena dengan adanya pesan kesalahan ini tentunya akan membantu, user untuk mengetahui bahwasanya proses yang dia lakukan itu sebenarnya berhasil atau enggak. Jadi ini itu akan muncul pada saat, melakukan query ya. Jadi misalkan ada filter nih, mau filter data mencari data Z, ternyata data Z itu tidak ada, akan muncul, suatu tampilan yang mirip-mirip seperti ini, hanya saja pesannya itu menyesuaikan dengan, eee, data yang tidak ditemukan. Maksudnya dengan kondisinya, misalkan, lagi nyari, rumah itu tidak ditemukan, maka ada pesan rumah tidak ditemukan, silakan bla 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 bla, itu menyesuaikan. Nah, ini ada pada saat filter, pada saat search, dan juga pada saat suatu data dari API itu memang masih kosong, itu juga ada, pesan kesalahan. Jadi akan memberitahu user bahwasanya ini memang, tidak ada data yang dicari atau memang belum ada datanya, gitu. Selanjutnya ada fitur yang memang membantu user untuk mencapai tujuannya, yaitu fitur untuk, filter ya. Di sini ada beberapa
selektor. Sini ya misalkan ada pilih kategori, pilih tanggal, dan urutkan. Nah, dengan adanya fitur-fitur seperti ini tentunya akan mempermudah user untuk mencari suatu data, karena misal seharusnya data itu ada banyak, jadi user itu tidak perlu mencari satu persatu, user itu bisa melakukan, filter untuk mendapatkan data spesifik yang diinginkan. Nah, selain itu juga dalam pembuatan website itu juga mendukung, kontrol yang lebih khususnya dalam bahasa ya, karena dari website-website, yang diberikan atau proyek yang saya kerjakan itu diantaranya ada yang menggunakan fitur kontrol bahasa. Jadi bisa mengubah bahasa, tidak hanya bahasa Indonesia aja. Tentunya dari sisi experience bagi, eee, user yang dari, luar negeri mungkin bisa lebih menerima informasi terkait dari suatu website itu sendiri. Jadi dengan adanya kontrol lebih dari sisi bahasa itu juga meningkatkan user experience-nya juga. Nah, selain itu juga, ada fitur pagination. Nah, fitur pagination ini berfungsi untuk, mempercepat menampilkan suatu data, karena pagination itu sendiri itu membagi banyaknya data menjadi beberapa halaman data. Jadi pada saat di-render itu hanya satu halaman dengan sekian banyak list data, tidak data secara gamblang ditampilkan ke tampilan. Dengan begitu, dari sisi performa tentunya akan lebih baik, lebih cepat, sehingga waktu tunggu bagi pengguna itu lebih cepat, sehingga user itu merasa nyaman, tidak perlu menunggu waktu yang lama, data cepat ditampilkan. Dan apabila ingin mencari data selanjutnya, tinggal memilih halaman selanjutnya, sehingga data selanjutnya akan tampil, data tetap tertampil semuanya, tetapi experience tetap oke karena performanya masih baik. Selanjutnya ada testing. Nah, testing ini juga penting bagi user experience tentunya, karena banyaknya suatu fitur juga tidak, berguna kalau fitur-fitur tersebut ternyata banyak bug-nya. Tentunya itu akan mempersulit, user ke depannya pada saat user menggunakan sistem tersebut. Jadi di Suite Media itu sendiri untuk testing sebenarnya dilakukan oleh, tim lainnya yaitu divisi analis. Nah, divisi analis ini juga membuat skenarionya seperti yang ada di gambar ini. Ini mirip-mirip dengan black box testing, jadi ada skenarionya dan juga ada tujuan dari, testingnya. Ini misalkan ini skenarionya itu nomor 1, 2 mengakses ini skenario dan tujuannya itu user melihat konten sorotan, production. Nah, dengan adanya testing ini tentunya memastikan bahwasanya udah sesuai dengan requirement yang pada awalnya itu udah di-gathering dari klien, sehingga ekspektasi, website atau sistem itu tinggi dengan requirement-nya, sehingga tujuan-tujuan dari pembuatan sistem atau websitenya ini dapat terpenuhi gitu. Jadi bisa bermanfaat bagi user, ke depannya pada saat website diluncurkan. Jadi, di sini saya bertugas untuk memperbaiki dari hasil review dari analis. Misalkan ditemukan suatu permasalahan atau bug, di sini saya memperbaiki supaya, sesuai dengan, apa yang telah di rencanakan gitu, sesuai dengan requirement-nya. Baik, itu adalah akhir dari penjelasan terkait hubungan-hubungan dari program magang yang saya ikuti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.